Tapi ingat ya sahabat, gerakan yang efektif itu bukan cuma naik turun doang kayak Pegas. Gerakan yang maksimal itu justru yang maju mundur, atau bisa juga gerakan melingkar kayak lagi ngulek sambal gitu. Nah, seperti itu ya sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Amin ya robbal alamin. Ada yang bilang gini sahabat, boro-boro seminggu sekali, 3 kali dalam seminggu aja udah susah banget. Nah, itu keluhan dari sebagian sahabat kita. Apa alasannya? Tentu saja pasti ada. Kenapa pasangan suami istri kadang malas atau enggan untuk berhubungan alias bercocok tanam? Banyak penyebabnya sahabatku. Yang pertama biasanya masalah waktu. Mungkin dua-duanya sibuk banget, jadi waktu buat bareng-bareng itu nggak maksimal. Lalu penyebab berikutnya bisa juga karena bosan. Seringkali bosan itu muncul karena posisi yang itu-itu aja, nggak ada variasi. Nah, kalau udah bosan, gimana solusinya? Solusinya adalah mengubah suasana. Bisa dimulai dengan mencoba variasi posisi yang berbeda. Saya akan bagikan beberapa posisi andalan yang bisa sahabat coba. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, dan insya Allah lebih mudah untuk bikin istri lebih cepat sampai ke puncak kenikmatan. Jadi walaupun waktunya sempit, aktivitas tetap bisa terasa maksimal dan rasa bosan pun bisa hilang. Sahabatku bisa coba 4 posisi andalan saya yang insya Allah bisa bikin hubungan jadi lebih seru dan bikin istri nggak pakai lama langsung nyampe. Baik sahabatku, sebelum kita mulai jangan lupa ya like dulu videonya, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video-video seru lainnya dari saya. Kadang nih ya, seperti yang udah sering saya bahas, situasi saat mau bercocok tanam itu nggak selalu mendukung sahabat. Ada banyak faktor yang bikin kurang nyaman. Misalnya karena lagi nggak enak badan, atau memang waktunya mepet banget. Nah, di kesempatan kali ini, saya mau bagikan beberapa posisi terbaik biar aktivitas bercocok tanam tetap bisa bikin istri merasa puas, walau kondisinya nggak ideal. Buat para suami nih, penting banget untuk tetap kasih servis terbaik meskipun lagi kepepet atau buru-buru. Contohnya gini sahabat, kalau istri lagi butuh perhatian khusus, tapi kamu lagi mepet waktu mau berangkat kerja, gimana caranya supaya istri tetap happy? Jawabannya ada di pemilihan posisi yang pas sahabatku. Memilih posisi yang pas bisa bikin kegiatan bercocok tanam jadi lebih maksimal dan nyaman sahabatku. Nah, kali ini saya mau sedikit cerita pengalaman pribadi ya. Biasanya nih, kalau saya baru bangun tidur pagi, saya tuh suka ngajak suami, hehe. Bukan karena iseng ya, tapi karena ada momen tertentu yang bikin saya terpancing suasana. Misalnya pas lihat suami udah mandi, udah rapi dan siap berangkat kerja, itu tuh ada rasa yang susah dijelasin, kayak pengen aja gitu ngajak momen bareng sebelum dia pergi. Biasanya sih suami nggak nolak, tapi juga bukan karena terpaksa ya sahabat. Meskipun waktunya sempit, dia tetap bisa kasih servis terbaik buat saya. Dan saya yakin kalian para istri juga bisa kok ngerasain hal yang sama. Nah, sekarang saya mau bahas posisi andalan saya buat para pasangan yang pengen tetap bercocok tanam di saat waktu terbatas, tapi hasilnya tetap maksimal. Oke, kita mulai dari posisi pertama ya sahabatku. Posisi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan jadi salah satu favorit saya banget, yaitu posisi istri di atas. Kenapa banyak perempuan suka posisi ini? Karena di posisi ini, kami para istri bisa pegang kendali penuh, baik dari segi gerakan maupun arah serangan rudal sahabatku. Jadi kita bisa lebih pas sasaran. Ibaratnya tuh kayak lagi ngulek sambal sendiri, bisa atur ritme, atur arah, dan tentuin sendiri titik yang paling pas. Dengan posisi ini, biasanya nggak butuh waktu lama, saya pribadi sih udah bisa sampai puncak lebih cepat. Tapi ingat ya sahabatku, kalau pakai posisi istri di atas, gerakan yang paling efektif itu bukan naik turun kayak Pegas, tapi justru gerakan yang maju mundur, atau bisa juga gerakan memutar kayak lagi ngulek sambal. Nah, ini kenapa posisi ini jadi andalan saya banget sahabat. Soalnya di posisi ini, saya bisa ambil alih kontrol, arahin rudal ke titik yang pas dan paling terasa. Nah, buat para suami, jangan cuma pasif aja ya. Tangan tetap bisa ikut ambil peran, misalnya kasih sentuhan di area 2 bukit kembar biar sensasi yang dirasain istri makin maksimal. Dimana
Kepikiran buat langsung nyobain posisi ini kan? Oke sahabatku, kita lanjut ke posisi kedua. Posisi ini cocok banget buat situasi yang lagi buru-buru, tapi tetap pengen hasil yang memuaskan dan gak ngebosenin, yaitu posisi suami di atas. Di sini, istri bisa santai rebahan, biarin suaminya yang ambil alih kerja fisiknya. Tapi ya, istri tetap harus kasih support, jangan diem aja. Karena kadang, ada perempuan yang susah sampai puncak kalau cuma mengandalkan penetrasi aja. Nah, bisa bantu dengan tangan sendiri, mainkan bagian kacang di luar biar sensasi lebih maksimal. Ya ngerti lah ya, maksudnya bagian luar yang sensitif itu, kalau istri lagi capek atau kurang semangat bantu, suaminya harus lebih kreatif, jangan cuma asal gerak aja. Kalau pakai posisi ini, usahakan tubuh suami dan istri tetap saling nempel ya, biar ujung alat tempur bisa kena ke titik sensitif yang diinginkan dan bikin sensasinya lebih dalam dan maksimal. Nah sahabatku, biasanya dua posisi tadi, istri di atas dan suami di atas, itu adalah dua gaya favorit saya banget. Kalau saya pribadi sih ya, cukup 3-5 kali gerakan, biasanya udah bisa sampai puncak. Gampang banget buat nyampe sahabatku. Kalau kalian gimana? Coba dong share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke posisi ketiga. Nah, posisi yang ini cocok banget buat kalian yang pengen cepat dan praktis, yaitu posisi masuk dari arah belakang. Pasti udah paham maksudnya ya sahabatku. Tapi tetap ingat, yang dituju harus yang halal. Jangan sampai kedubur karena itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Walaupun dari belakang, target tetap yang benar ya sahabat. Biasanya dilakukan dengan posisi sedikit membungkuk. Kalau saya pribadi sih, jarang pakai posisi ini saat buru-buru. Karena kalau kondisi belum cukup siap atau kurang pelumas, kadang terasa sedikit perih. Atau mungkin itu cuma perasaan saya aja ya. Tapi nggak ada salahnya dicoba, karena setiap pasangan punya selera dan kenyamanan yang berbeda-beda. Siapa tahu justru ini jadi favorit kalian. Lanjut ke posisi keempat ya sahabatku. Ini adalah posisi duduk, cocok banget untuk yang pengen cepat dan simple. Jadi, suami duduk di kursi, lalu istri naik dan menghadap ke arah suami. Kenapa saya suka posisi ini juga? Karena dari cerita beberapa teman saya, mereka tuh suka pakai gaya ini kalau lagi di tempat kerja atau pas lagi butuh yang ringkas tapi tetap maksimal. Posisi ini nggak ribet, cepat, dan tetap nyaman untuk kami para wanita. Kalian pernah coba posisi ini belum? Coba tulis di kolom komentar ya sahabatku. Nah, itulah 4 posisi andalan saya yang bisa dipakai saat waktu sempit atau lagi bosan. Silakan dicoba sahabat, siapa tahu bisa bikin hubungan rumah tangga kalian makin harmonis dan menyenangkan. Kalau masih ada pertanyaan, boleh tulis di komentar ya sahabatku. Dan jangan lupa untuk like, share, dan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Insya Allah kalian juga akan dapat pahala karena sudah ikut menyebarkan kebaikan. Demikian dari saya sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.